Halo, selamat pagi guys. Saya mau berbagi info bagi kita semua sesuai pengalaman saya, di mana saya memiliki usaha bubur ayam Jakarta dan memakai aplikasi Gobis, yaitu untuk orang-orang yang menjual di GoFood, Gojek, ya. Jadi waktu itu ada yang me-WA saya, itu hampir 2 orang gitu. Yang pertama saya blok awalnya memang karena saya tidak mau berurusan begitu ya. Yang kedua, saya coba meladeni ya. Kemudian dia bilang begini, apakah Anda aktif di aplikasi GoFood gitu katanya kan. Ya benar. Nah, apakah saya bisa menelpon Anda katanya. Akhirnya saya terima teleponnya. Dan apa yang dibicarakan oleh orang yang mengatasnamakan dia itu dari Gobis Pusat Jakarta. Nah, dia bilang begini guys, uh, ibu sekarang menjalankan usaha di online dengan menggunakan aplikasi Gobis. Ya benar, saya bilang. Lalu ibu, saya mau kirimkan banner atau spanduk supaya usaha ibu nanti semakin bagus, semakin dikenal begitu ya. Lalu saya bilang, oke, silahkan. Apa benar alamat ibu di perumahan GMJ bla 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 begitu ya? Iya benar sekali, saya bilang. Ya, kemudian entah dari mana dia dapat. Oh, mungkin dari Google Maps ya, mungkin dari sana dia dapat ya. Nah, lalu dia bilang begini, ibu, untuk sekarang kita ada promosi eh, promosi potongan di Gobis itu 15% katanya. Yang sebelumnya 20% sampai 26% katanya. Oh, lalu saya jawab, oh iya, saya bilang, wah bagus sekali gitu ya. Terus lama-lama terus begini ibu caranya supaya ibu mendapatkan promo diskon dari aplikasi Gobis potongan 15%. Ibu, nanti saya kirim link WA, lalu ibu ikutin saja prosedurnya. Ibu ikutin saja, nanti diklik link WA yang saya kirim, katanya begitu. Uh, Lalu saya bilang, oke, ya terima kasih Pak, saya bilang begitu. Ya, uh, akhirnya telepon ditutup gitu ya. Jadi saya mau bilang begini guys, saya udah tahu kalau itu adalah penipuan ya. Oh iya, saya lupa. Waktu pas nutup telepon tuh saya sempat bilang ke dia, apa Anda ini penipu ya? Saya jangan pikir saya orang bodoh. Saya udah sebelumnya mencari tahu di YouTube ya Pak, kalau tidak ada pernah dari pusat Gobis itu langsung menghubungi customernya begitu. Anda ini penipu ya. Anda ini penipu, saya bilang begitu. Uh, Habis itu saya tutup teleponnya. Nah, di sini yang mau saya sharekan teman-teman semua adalah kita itu harus bijak dalam bermedia sosial. Ya, khususnya emak-emak. Biasanya sasarannya itu yang mungkin kelihatannya polos atau orang-orang yang baru aktif di salah satu aplikasi begitu ya. Nggak tahu saya apa mereka tahu mungkin ya, kapan mungkin baru bergabung gitu ya. Ini kesempatan untuk diincar, ditipu gitu ya. Tapi saya sangat terbiasa dengan ketika ada info-info seperti itu, teman-teman, ini menjadi tips ya buat kita semua emak-emak, siapapun itu. Jangan terlalu polos. Jadi langsung saja jika ada mengatasnamakan apa WA gitu, mengatasnamakan instansi, lembaga dan lain sebagainya, itu teman-teman harus langsung cek di YouTube ya. Langsung cek di YouTube ya. Ketik aja kayak kemarin saya ketik begini, waktu saya terima WA, saya kan nggak langsung respon, saya nggak langsung terima teleponnya, tapi saya cari dulu di YouTube. Jadi saya lihat di YouTube, apakah 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 wajar atau biasa dari Gobis pusat menghubungi restonya,
langsung ke WA, jreng, muncul lah kan, muncullah di YouTube ini ada beberapa begitu ya. Terus saya lihat, oh hati-hati penipuan mengatasnamakan Gobis, nanti Anda begini-begini, nanti Anda begini begitu, begitu ya. Jadi dari situ saya tahu jadinya. Jadi kalau ada misalkan WA masuk, kan banyak banget teman-teman. Di Telegram juga begitu. Saya berapa kali dimasukin ke aplikasi di Telegram itu, tiba-tiba aja saya udah dimasukkan ke grup investasi begitu ya. Jadi investasi terus apa, masa ya dalam waktu sekejap kita bisa dapat uang 20 juta, kita cuma ngasih contohnya 300.000, kita langsung dapat 30 juta pencairan dana. Itu semua bohong. Jadi beberapa kali saya dimasukkan di grup itu di Telegram, tiba-tiba nanti saya keluar gitu ya. Terus saya di grup itu saya saya komen, ini hoax, ini penipu. Terus lalu saya chatnya dihapus dan saya diblok. Jadi mungkin udah kapok orangnya, saya udah nggak lagi dimasuk-masukin ke grup itu. Jadi salah satu yang saya bilang, kita harus bijak dalam bermedsos ya, harus bijak dalam bermedia sosial teman-teman ya. Jangan, harus dicari tahu dulu, harus diselidiki dulu semua informasi apapun itu yang mengatasnamakan apa penipuan itu sudah ada di Google, apa di YouTube juga itu ada ya. Ini pengalaman saya teman-teman semuanya. Dan ada satu lagi juga ya, khusus yang teman-teman yang belanja di aplikasi IG ya, aplikasi IG. Nah, beberapa waktu lalu banyak banget yang ketipu ya, yang ketipu di sana karena mesen daster apa namanya, free ongkir, kemudian beli 6 gratis 3 gitu ya. Dan nggak masuk akal ya, harganya murah sekali, free ongkir lagi ya kan, terus dapat bonus lagi ya. Saya pernah jualan daster, kayaknya nggak lah seperti itu ya, aneh. Kemudian kecurigaannya adalah ya, IG, komentar IG yang dikunci atau tidak dipublis, itu salah satu ciri-ciri cenderung penipu ya. Kalau memang dia toko benar-benar dia jujur ya, dia punya komentar juga harus dibuka begitu ya. Begitu juga ada juga di aplikasi TikTok. Di aplikasi TikTok ada beberapa yang udah kena tipu gitu ya. Dia pesan barang tapi barangnya nggak dikirim. Terus saya cek tuh di TikTok tokonya, komentarnya tidak dibuka ya. Itu disitulah kita harus bijak teman-teman. Jangan tergiur dengan harga murah tetapi akhirnya Anda kena tipu, akhirnya zonk ya. Jadi itu saja yang ingin saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya kepada teman-teman semua. Bye bye.